kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Monggo, Mbak Meta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Didik Riantoro, SPD, selaku Kepala Sekolah SD Penataran 3. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sedang mengikuti webinar pada malam hari ini. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Izinkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada webinar pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu sambutan oleh Pak Didik selaku Kepala Sekolah dan sekaligus untuk membuka acara. Acara selanjutnya yaitu penutup dan acara yang selanjutnya yaitu pemaparan budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Bapak Winarno. Dan yang terakhir yaitu diskusi serta sharing untuk Bapak Ibu yang akan dipandu oleh narasumber kita. Sebelum acara pada malam hari ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa dapat diakhiri. Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini kita akan mendengarkan webinar tentang pemaparan budaya positif yang mana akan sangat berguna sekali terutama bagi kita sebagai seorang pendidik untuk memperkenalkan budaya Indonesia yang sangat beragam pada peserta didik kita. Selanjutnya acara yang akan kita lalui yaitu sambutan oleh Pak Didik. Untuk Pak Didik, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih, Bu Meta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita masih bisa mengikuti webinar dalam keadaan sehat, walafiat, tanpa arah suatu apapun. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini selalu mendapat bimbingan dan ridho dari Allah SWT. Bapak, Ibu yang saya hormati, terima kasih. Hari ini kita sudah mengikuti, bisa melaksanakan webinar dalam rangka menyupport atau mendukung guru penggerak kita, yaitu Pak Winarno. Harapan dari kami semoga nanti rekan-rekan semuanya akan juga mengikuti dan juga tergabung dalam guru penggerak ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan tema yang sudah disampaikan Ibu Meta tadi, yaitu membiasakan budaya perilaku positif. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, tentunya adanya penerapan disiplin kepada anak, disiplin yang positif, yaitu disiplin yang luas, sehingga dengan harapan kita akan tercipta lingkungan yang positif juga. Sehingga kalau dengan kita membiasakan dengan perilaku yang positif, otomatis akan tercipta lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif itu adalah bagi anak lingkungan yang aman, kemudian nyaman dalam kegiatan belajar anak. Dengan didukung yaitu pola pikir yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Itu monggo Bapak Ibu sekalian, pola pikir ini kita pelajari bersama-sama, dan mari kita nanti kita implementasikan di kelas kita masing-masing agar nanti anak-anak kita akan tertanam jiwa yang jiwa berpancasila, dan kedepannya nanti akan terbentuk generasi pemimpin masa depan yang handal. Ya, kira itu sebagai mukadimahnya. Kemudian agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, tanpa ada satu arah, dan selalu dalam bimbingan dan ridho dari Allah Ta'ala, mari kegiatan ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan webinar ini bisa dilaksanakan, dan nanti kegiatan ini kami serahkan penuh kepada pemapar, yaitu Bapak Winarno. Monggo, dan waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Meta. Apabila saya menyampaikan ini ada tutur kata atau ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutannya Pak Didi. Insya Allah sambutan Pak Didi dapat bermanfaat bagi kita semua, tentunya untuk Bapak Ibu guru semuanya. Cara yang selanjutnya yaitu penutup, karena acara pada hari ini belum selesai ya, jadi masih penutup dulu. Nantinya akan disampaikan juga materi oleh Pak Winarno, sekaligus kita sharing. Untuk itu sebelumnya kita tutup acara hari ini, dan acara yang selanjutnya akan kita dengarkan materi tentang pemaparan budaya positif oleh Bapak Winarno. Pada Pak Winarno, waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih Bu Meta untuk waktunya. Yang saya hormati Bapak Didik selaku Bapak Kepala Sekolah, yang saya juga banggakan Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri Penataran 2 dan maupun Penataran 3, karena tadi saya mohon izin Pak Didik untuk share undangan ini di 2 grup, karena biasanya kalau jam malam agak
agak repot, waktunya istirahat juga. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu di ruang virtual ini. Bapak Ibu yang berbahagia, budaya positif seperti yang disampaikan oleh Bapak Didik tadi, memang harus kita tanamkan juga di siswa kita, karena nantinya akan sangat berpengaruh di perkembangan mental mereka untuk dapatnya membina atau menanamkan karakter profil pelajar Pancasila, maka kita harus juga sedikit banyak mengetahui hal ini. Mohon izin, saya akan memaparkan sedikit, mungkin nanti 10 atau 15 menit. Setelah itu kita akan diskusi bersama. Ngoten nggih? Nanti Bu Meta selaku moderator. Ngoten Bu Meta ya? Ya, jadi ada moderator karena nanti biar tidak ngantuk. Ya, terima kasih Krisna juga sudah menyempatkan waktunya. Mohon izin saya share screen dulu Bapak Ibu. Jadi saya mulai dulu dari apa nanti yang saya dapatkan. Jadi nanti kalau tidak dari awal nanti pasti juga akan bingung gitu. Ya, mohon izin saya share screen dulu. Bapak Ibu, sampun kelihatan nggih? Belum. Untuk screen-nya? Belum. Belum? Masih Ya, muter? ya, udah bisa. Ya. Jadi mohon izin saya menyampaikan tugas ini. Saya di sini selaku calon GP, guru penggerak, dengan pengajar praktik Bu Binti Khairul Nikmah MPD, dan juga Ibu Yoyoh Rohayati selaku fasilitator dari Cirebon. Ibu Yoyoh ini pembimbing kami. Kemudian untuk materinya ini dari awal Bapak Ibu, bahwasanya ada dimulai dari pemikiran Gadjar Dewantoro terkait pendidikan kita, kemudian nilai dan peran guru penggerak, kemudian ada inquiry ekspresiatif, dan selanjutnya ada tahapan bagja, dan nanti terakhir ada budaya positif tadi. Jadi saya kemarin merumuskan visi seperti ini Bapak Ibu. Muridku calon pemimpin masa depan berkarakter profil pelajar Pancasila. Jadi murid kita nanti kira-kira 20-25 tahun ke depan pasti akan menggantikan kita-kita sebagai generasi yang saat ini memegang kendali atau memegang jabatan entah sebagai guru atau sebagai apapun, dan mereka suatu saat akan menjadi pemimpin juga di masa mendatang. Kemudian Bapak Ibu, mohon izin ada yang masuk ini sepertinya. Oh ya. Kemudian Bapak Ibu, dengan adanya guru penggerak nanti kita bisa menumbuhkan ini sekolah ramah anak. Kemudian dengan sekolah ramah anak tadi kita dapat menanamkan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Di mana profil itu ada banyak. Nanti ada gotong royong, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, dan masih ada lagi di mana nanti bisa diharapkan mencapai ini Indonesia hebat dan Indonesia yang sejahtera. Seperti itu harapan yang saya harapkan juga, mungkin Bapak Ibu juga sama. Nah ini yang melatar belakangnya adalah ini Bapak Ibu. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Jadi mereka memiliki kodrat zaman dan kodrat alam berbeda dengan kita tentunya. Dan pendidik hanya merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Jadi sebagai pendidik kita dituntut untuk menciptakan pembelajaran yang merdeka, yang berpusat pada murid. Itu filosofi dari Ki Hadjar Dewantoro. Kemudian nanti terkait nilai dan peran guru penggerak ada beberapa Bapak Ibu. Mandiri, reflektif, kolaboratif, seperti saat ini kita berkolaborasi,
untuk melakukan sharing group, kemudian berpihak pada murid, itu pasti. Kemudian nanti ada peran guru penggerak nanti menjadi pemimpin dalam pembelajarannya, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, kemudian mewujudkan kepemimpinan pada murid tentunya, sehingga nanti mereka dapat tumbuh menjadi pemimpin di masa yang akan mendatang, seperti itu. Kemudian terkait inquiry apresiatif itu, dalam melaksanakan visi tadi Bapak Ibu, kita harus melakukan pendekatan ini IA, di mana superrider itu menyatakan bahwa pendekatan inquiry apresiatif dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas, serta menyatukan orang dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh proses manajemen perubahan yang biasa. Jadi nanti diharapkan dengan IA itu kita selalu melihat sisi positif apa yang ada dimiliki pada lembaga kita. Dan dari situ kita akan bergerak untuk melakukan perbaikan, dan jika itu dilihat pada murid, berarti kita melihat sisi positif yang dimiliki oleh murid kita untuk mewujudkan visi. Kemudian langkahnya seperti ini Bapak Ibu. Untuk langkahnya sendiri adalah pertama membuat pertanyaan utama, kemudian nanti dari pertanyaan itu akan kita buat berikutnya mengambil pelajaran. Kita ambil pengalaman yang positif di sekolah kita. Apa aja hal-hal yang positif. Kemudian kita gali mimpi itu, dan yang tentunya mimpi atau visi kita itu kita buat sebaik mungkin juga. Karena kalau visinya itu kita buat tanggung, nanti untuk mencapainya juga visinya nggak terlalu bagus gitu, seperti itu. Kemudian baru kita jabarkan rencana, dan terakhir mengatur eksekusi. Untuk kemarin saya membuat di penataran 3 Bapak Ibu, bagaimana cara mewujudkan kepemimpinan pada murid di UPTSD penataran 3, khususnya di kelas, itu adalah salah satunya dengan mengembangkan diri murid itu melalui kegiatan akademik dan non-akademik, di mana nantinya akademik bisa kita ambil dari pelajaran-pelajaran itu, dan non-akademik bisa dikembangkan dari ekstrakurikuler. Kemudian melakukan kegiatan pembiasaan, baik dalam pembelajaran itu juga perlu. Kemudian pelajaran yang diambil, hal baik apa saja yang dimiliki oleh murid kita, tentunya adalah murid-murid itu memiliki jiwa disiplin, sopan santun, jiwa pemimpin dalam diri mereka, tanggung jawab, dan dapat menghargai orang lain. Itu bisa kita lihat. Kemudian untuk menggali mimpi ini, hal baik apa yang ditemukan dalam diri murid di masa yang akan datang, saya rasa di sini adalah menjadikan setiap siswa itu pemimpin di masa depan dengan profil pelajar Pancasila dalam dirinya, sehingga nanti ketika tahun 2045 dapat terwujud generasi emas, dan dapat terwujud juga Indonesia yang hebat dan sejahtera rakyatnya tentunya. Jadi murid kita siapkan untuk hal itu. Kemudian untuk rencananya, apa yang bisa dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut, saya melakukan pembelajaran kelas kecil atau sejak dini pada mereka untuk mengembangkan kepemimpinan murid ini, menerapkan pembelajaran yang dapat meningkatkan pengembangan kepemimpinan murid. Kemudian di sini kita bisa aplikasikan di kelas kita masing-masing. Kemudian membuat anekdot atau catatan tentang proses pengembangan murid itu. Kemudian terkait eksekusinya, siapa saja yang terlibat, nanti ada kepala sekolah juga terlibat di dalamnya, ada rekan sejawat juga terlibat. Kemudian kegiatan pembelajaran seperti apa yang dapat melatih kepemimpinan murid, diantaranya ini Bapak Ibu, menerapkan kegiatan yang bervariasi dalam meningkatkan pengembangan kepemimpinan. Mungkin dalam pembelajaran kita buat bervariasi,
Contoh sederhana ketika anak-anak bergiliran dalam memimpin doa, itu juga sudah mengembangkan kepemimpinan. Kemudian bagaimana cara agar konsisten, itu adalah melalui catatan terkait sejauh mana proses pengembangan itu dicapai oleh anak-anak kita. Kemudian apa sih manfaatnya ketika kita dapat mewujudkan itu, nanti kira-kira yang dapat kita ambil adalah dapat mengembangkan potensi diri mereka secara optimal. Lebih mandiri dalam kegiatan pembelajaran, dapat berinteraksi dengan dan berkomunikasi dengan baik dengan semua orang. Kemudian jiwa kepemimpinannya itu tumbuh dengan baik dan terarah. Jadi jangan sampai jiwa kepemimpinan yang mereka miliki itu tidak terarah, Bapak Ibu. Kemudian untuk mengembangkan itu, Bapak Ibu, kita butuh yang tadi disampaikan adalah budaya positif. Di Merdeka Belajar tetap ada untuk murid, tetapi di sisi lain harus tetap ada budaya positif. Di sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Saya rasa untuk strukturnya atau pengaruhnya seperti ini. Pertama adalah peraturan di kelas dulu. Kemudian ketika peraturan itu bisa dilaksanakan di kelas, dan peraturan ini dibuat oleh murid kita sendiri Bapak Ibu. Jadi kalau biasanya guru itu memiliki aturan ABCD untuk dipatuhi murid, ini dibalik Bapak Ibu. Murid kita yang melakukan curah pendapat dan mereka membuat sendiri peraturan itu. Seperti itu. Kemudian setelah peraturan kelas ini sudah bisa berjalan, nanti akan timbul keyakinan kelas yang lebih besar di warna hijau ini. Kemudian nanti akan timbul juga pengaruh yang lebih luas lagi, yaitu lingkungan yang positif, di mana lingkungan positif ini juga sangat diperlukan meskipun anak merdeka belajar, di mana seperti tanggung jawab, menghargai orang lain itu tetap diperlukan. Kemudian akan timbul terakhir budaya positif. Jadi budaya positif ini diharapkan akan mereka bawa terus sampai mereka nanti menjadi orang dewasa dan akhirnya mereka bisa berinteraksi dengan orang lain dengan baik. Begitu Bapak Ibu. Kemudian terkait tadi budaya positif itu, karena kita tahu ada 3 motivasi perilaku manusia. Menurut Dan Gosen ada 3 alasan motivasi ini kepada anak-anak didik kita, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kenapa manusia itu disiplin atau melakukan suatu kegiatan yang positif. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, Bapak Ibu. Ini yang di tingkat yang paling rendah. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bisa saja anak-anak kita melakukan budaya positif atau disiplin itu karena mereka ingin mendapat ujian, ingin mendapatkan, kalau mereka rajin belajar, ingin mendapatkan penghargaan berupa hadiah dan lain-lain. Itu masih di tingkat kedua. Kemudian di tingkat yang paling atas adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan Bapak Ibu, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan tentunya di sini adalah nilai-nilai yang tadi, nilai yang positif itu. Seperti itu. Kemudian keyakinan kelas itu menurut Gosian adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi secara intrinsik dari dalam, motivasi itu timbul dari anak-anak kita, bahwa mereka yakin mereka bisa menghargai orang lain, mereka bisa melakukan antrian dalam pembelajaran, mereka bisa berkata dengan sopan, itu akan terlihat di situ Bapak Ibu. Mereka punya keyakinan itu dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Di anak kadang merasa terkekang ketika mereka hanya diberikan satu aturan
yang mereka rasa itu menjadi beban. Nah, Bapak Ibu, dalam melakukan keyakinan tadi atau di budaya positif, kita juga harus mempertimbangkan ini 5 kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan yang pertama adalah ini kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan ini sangat mendasar. Kalau di sini kebutuhan ini berada di tengah atau di center, ini adalah kebutuhan yang utama bagi manusia. Kemudian ada kebutuhan yang berikutnya adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima di sini, belonging ini. Kemudian kebutuhan tentang penguasaan, ini berhubungan dengan ini power, ini perlu juga dipenuhi kebutuhan manusia ini. Kemudian terakhir adalah kebutuhan akan pilihan. Jadi mereka atau anak-anak atau siapapun manusia memiliki kebutuhan untuk bebas, freedom di sini. Begitu. Selanjutnya ada juga kebutuhan untuk merasa senang, Bapak Ibu. Jadi ini harus diperhatikan juga untuk fun ini, senang pada anak-anak kita. Jadi ketika mereka merasa senang dengan gurunya, dengan cara kita, metode kita mengajar, mereka akan dengan mudah menerima apapun yang akan kita sampaikan. Karena setiap orang sebenarnya memiliki apa, Bapak Ibu? Itulah, memiliki kemampuan sebenarnya untuk dia mau mengikuti atau tidak mengikuti. Jadi bisa dia anak itu mengikuti kita, bisa juga mereka menolak dalam meskipun mereka ada di kelas kita, kata. Jadi ini Bapak Ibu terkait budaya positif ada 5 posisi kontrol yang saya katakan di sini. Jadi seperti ini. 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru itu bisa dikatakan ada ini kontrol dari luar ada 5 jenis Bapak Ibu. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Kalau yang tadi di tingkat pertama menghindari hukuman, maka kita sebagai guru cenderung sebagai penghukum di sini. Dan juga membuat merasa bersalah. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Seringkali mungkin saya juga lakukan dulu adalah guru berbuat seperti ini ketika menjadi penghukum. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nanti hasilnya adalah justru anak kita itu akan memberontak Bapak Ibu. Menyalahkan orang lain dan berbohong karena takut dengan ancaman itu tadi. Kemudian kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi kita diletakkan di luar malahan sama murid kita. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Seperti itu. Kemudian dampak yang, bentar Bapak Ibu. Dampak yang akan dialami murid ketika kita memilih peran sebagai ini, murid akan mengulangi kesalahan karena dia merasa guruku itu adalah guru yang suka menghukum, seperti itu. Kemudian kalau di posisi kedua, di posisi kontrol yang kedua Bapak Ibu, di sini kita membuat merasa bersalah. Nah, di sini guru bisa berbuat seperti ini, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini, bla 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 gitu. Kemudian guru itu membuat anak itu bersalah. Ibu kecewa sekali sama kamu. Itu membuat, nah ini coba kita lihat, cek di sini. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Seperti ini. Ini adalah satu ungkapan bahwa guru itu mengambil posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian hasilnya pada anak kita adalah menyembunyikan, menyangkal dan berbohong karena takut juga pada gurunya. Kemudian kaitannya dengan dunia yang berkualitas tadi, yang berbudaya positif adalah murid meletakkan guru itu di dalam dunia berkualitas.
Kalau tadi masih penghukum itu di luar, maka sekarang di dalamnya. Kemudian murid berkata, maafkan saya. Bisa jadi terjadi juga. Dan dampaknya pada murid kita, Bapak Ibu, adalah merasa rendah diri. Nah, ini di posisi yang kontrol yang kedua. Kemudian ada posisi kontrol yang ketiga, yaitu di mana murid sudah mulai melakukan ini, Bapak Ibu, melakukan kegiatan. Ini kontrolnya dari luar, sudahan. Identitasnya berhasil. Kalau ini tadi masih dari luar, ini kontrol dari luar, tapi identitasnya sudah berhasil, Bapak Ibu, sukses juga. Di sini adalah murid di posisi kedua dalam budaya positif tadi, melakukan kegiatan budaya positif karena mengharap imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Contohnya seperti ini, ketika kita menjadi teman, adalah membuat alasan-alasan untuk murid. Nah, ini membuatkan alasan. Contohnya, ayolah lakukan demi ibu, atau masa kamu tidak mau, ingat tidak ibu pernah bantu gitu. Jadi hasilnya nanti justru ketergantungan kalau kita menjadi teman bagi murid juga. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, Bapak Ibu, murid akan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas karena kita sebagai teman memposisikan diri sebagai teman mereka. Namun juga nanti ada kelemahannya, Bapak Ibu. Murid akan berkata, saya berpikir Bapak atau Ibu teman saya, ternyata begitu. Itu ketika mereka kecewa. Dampaknya bagi murid adalah murid menjadi lemah, tidak mandiri, dan ketergantungan dengan kita. Kemudian ada berikutnya, Bapak Ibu, masih sama, pemantau. Di sini kita posisi kontrol pemantau itu lebih tinggi dari teman sebenarnya. Kita hanya memantau dan memberikan arahan saja. Di sini menghitung dan mengukur. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Guru berkata apa peraturannya gitu kan. Muridnya menyesuaikan diri bila diawasi nanti. Kemudian kaitannya dengan dunia yang berkualitas, yang berbudaya positif adalah murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Jadi kita diletakkan di dalamnya. Kemudian murid berkata berapa banyak bintang yang pernah saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, itu di situ menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk itu tadi, menanamkan budaya positif ketika kita menjadi pemantau, Bapak Ibu. Tapi di posisi yang lain, posisi yang selain pemantau atau teman adalah ini, manajer, Bapak Ibu. Kita adalah melakukan self control atau kontrol diri pada siswa. Kita menghargai diri sendiri, mengajarkan itu. Misalkan kita buat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya di sini, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, kemudian menguatkan pribadinya hasilnya, kemudian kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi bukan lagi kita atau aturan, tetapi anak itu sendiri di dalam dunia berkualitas. Kemudian murid bisa berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, seperti itu. Kemudian dampak pada murid nanti adalah mereka bisa melakukan evaluasi diri dan cara untuk memperbaiki diri. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan posisi kelima tadi, ada namanya segitiga restitusi, di mana restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Goshen 2004, Bapak Ibu. Jadi di sini juga restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini sudah terlihat lebih tinggi, sehingga restitusi ini juga membantu murid dalam memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan diri setelah berbuat salah. Dan penekanannya adalah bukan pada bagaimana mereka
ingin menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan karena adanya hukuman atau sanksi, namun mereka memang benar-benar menjadi orang yang menilai kebajikan itu atau keyakinan yang mereka pegang itu. Kemudian kita dapat lihat seperti ini Bapak Ibu, kita yang ada beberapa tahapan ketika menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas dulu Bapak Ibu. Di mana di sini kita harus memberikan keterangan pada mereka, memberikan bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Seperti itu. Jadi mereka tidak akan menyalahkan dirinya sendiri, tidak akan takut untuk melakukan kesalahan. Kita juga bisa katakan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu untuk menstabilkan dulu identitas anak-anak kita. Kemudian baru kita validasi tindakan yang salah itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan misalkan? Karena anak-anak kadang itu untuk mencukupi tadi kebutuhan dasar yang 5 tadi, kadang memaksakan kehendak pada temannya dengan kekerasan dan sebagainya. Kemudian kita bisa juga tanyakan juga seperti ini. Tentu kamu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi gitu. Kadang mungkin ada anak yang ingin memiliki power di lingkungan kelasnya, dia melakukan suatu tindakan bullying kepada temannya yang lebih lemah atau sebagainya, itu bisa. Karena dia pengen diakui memiliki kekuasaan di kelas itu. Kemudian baru kita menanyakan keyakinan untuk memperbaiki itu. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati misalkan. Misalkan menghargai orang lain, menghargai guru dan teman, itu kita tanyakan pada dia. Kemudian kita bisa tanyakan juga, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nanti dia akan memaparkan dirinya, dan di sisi lain dia tidak akan menyalahkan diri sendiri atau berbohong karena takut ada hukuman. Di sini nanti ketika anak melakukan kesalahan atau suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan, maka setelah divalidasi, kemudian kita tanyakan keyakinan itu, maka dia yang akan menentukan Bapak Ibu. Apa sanksi yang aku terima. Tapi bukan kita yang menjatuhkan sanksi itu. Jadi seperti itu. Kemudian Bapak Ibu terkait itu, ini terima kasih. Jaga diri selalu dan semoga bisa segera melepas masker dan selalu diberikan kesehatan untuk kita semua. Untuk ilustrasi seperti ini Bapak Ibu, saya mohon izin juga sharing. Ya, saya izin sharing video Bapak Ibu. Jadi ketika ada anak kita yang mungkin melakukan suatu menurut kita pelanggaran atau kesalahan, kita bisa melakukan ini Bapak Ibu, supaya mereka juga, bentar, saya buka dulu ya. Ya, no. Iki Mas. Nah, Ya. baru di play video. Ya. Nah, samaan klik video nih. Wes bentar. Wes. Wes muncul cara video nih. Yo. Siap. Saya. Sampun ya? Ya. Ya. Volumenya
Nah ini ketika ada anak kita yang terlambat mungkin seperti ini. Munculnya. Nah, wes. Kalau misalnya lagi terlambat ya, kamu tahu kan keyakinan kita? Nah itu tahu. Baik, sekali kamu melakukan keterlambatan, lain kali satu lagi, maka kamu harus bertanggung jawab. Sekarang dulu ya. Ya nanti jangan lagi ya. Ya. Ini yang kasus kedua ketika ada anak yang tidak mengerjakan tugas. Dia bagaimana rasa dia melakukan restitusi tadi.
Demikian Bapak Ibu paparan yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk kegiatan saya terkait memupuk jiwa kepemimpinan pada anak-anak, beberapa waktu yang lalu saya ajak mereka untuk ini Bapak Ibu untuk menanam proyek menanam jahe merah. Selain nanti menimbulkan kewirausahaan pada anak-anak, saya berharap juga ketika mereka bisa bertanggung jawab dengan tanaman yang mereka pelihara, mereka ketika kelak nanti menjadi orang dewasa, mereka juga akan memiliki rasa tanggung jawab yang sama ketika mereka menjadi seorang pemimpin di masa depan. Karena pemimpin itu tidak harus pejabat, karena ketika mereka menjadi kepala keluarga, mereka juga adalah pemimpin. Ketika mereka jadi ibu rumah tangga, sebenarnya adalah pemimpin. Terlebih ketika mereka menerima suatu jabatan, seperti mungkin Pak Didik selaku kepala sekolah adalah pemimpin di sekolah, di lembaga kita. Tetapi terlepas dari itu semua, kita semua adalah pemimpin sebenarnya. Memimpin paling tidak diri kita sendiri, dan mungkin nanti orang lain, anak-anak kita, atau mungkin keluarga kita, atau mungkin jika jadi ketua RT juga orang-orang di lingkungan kita, seperti itu. Dan monggo waktu selanjutnya kita akan melakukan diskusi juga, nanti akan dipandu oleh moderator kita yang cantik jelita, Mbak Meta. Kita akan berikan waktu mungkin 15 menit ya Mbak Meta ya untuk diskusi ini. Monggo Mbak Meta. Baik, terima kasih Pak Winarno karena telah sharing dan membagikan ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan Pak Winarno dapat kita terapkan di sekolah, terutama di kelas kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu sharing. Bila Bapak Ibu ingin berpendapat atau bertanya, bisa chat di chat webinar atau langsung klik tombol angkat tangan yang ada di depan panjenengan semua. Nanti segala pertanyaan akan dijawab oleh narasumber kita. Silakan Bapak Ibu bila ingin berpendapat atau bertanya. Baik, Bapak Didik yang pertama mengangkat tangan. Pak Didik. Terima Bisa kasih. menyampaikan Bu. Pertanyaannya Pak Didik untuk Pak Win. Iya, Ya. terima kasih waktu untuk saya. Bapak Ibu sekalian, saya menyikapi pemaparan dari Bapak Winarno tadi, yaitu tentang harapannya ke depannya itu akan membentuk generasi pemimpin yang masa depan yang handal. Tentunya saya menyikapi hanya dua sisi saja, yaitu etika dengan satu sisi lagi hukuman, ya. Etika ini kelihatannya di era ini sudah mulai hilang, yang mana tradisi menghormati orang yang di atasnya itu sudah mulai hilang. Satu contoh, ketika saya pertama kali masuk di Candi Sewu atau Penataran 3 tahun 90-an berapa itu, 91, 92 itu kalau ada orang sepuh atau guru atau apa lewat di waktu lewat di jalan, kemudian sewaktu itu ada siswa yang juga pulang sekolah atau gimana, itu mereka itu langsung menghadap kepada guru atau sesepuh yang lewat itu, kemudian dengan sikap menundukkan kepala, dia akan mengucapkan selamat siang atau selamat pagi atau bagaimana. Itu kelihatannya sekarang sudah hilang tradisi seperti itu. Ini mohon nanti Pak Winarno juga dimasukkan dalam programnya, sehingga etika menghormati, etika sopan santun dan sebagainya itu muncul kembali kepada anak-anak kita, sehingga seandainya dia dari pemimpin, itu adalah pemimpin yang adab asor itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hukuman itu sebetulnya saya setuju, sepakat, teman.
istilahnya jangan sampai hukuman, diperhalus gimana nanti bukan hukuman atau dinamakan apa, tidak tahu, sehingga anak itu tidak mentalnya tidak apa ya, mentalnya itu dia tidak akan terkena semprotan atau apa sebagainya itu dari yang menghukum, sehingga istilahnya kita perhalus apa kita tahu. Tadi Pak Win mohon mencari pemateri ini mau mencari istilah gantian atau istilah yang lebih halus daripada hukuman itu. Itu dua item itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kembalikan moderator, monggo Bu Neta Cantik, monggo. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Didi atas pendapatnya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ingin menambahkan pendapat, dipersilakan. Baik, Pak Topan, bisa mendengar suara saya? Ya. Ya, baik, silahkan diutarakan. Terima kasih atas waktunya. Ini Pak Win, mungkin ada sedikit ganjalan ketika dulu saya pernah mendapatkan materi tentang pedagogik juga, bahwasanya ketika seorang anak itu melakukan kesalahan, seharusnya tidak bisa kita langsung memberi hukuman di depan peserta didik yang lain, karena itu bisa membuat mental mereka down. Nah, itu bertolak belakang dengan yang Pak Win tadi sampaikan. Itu apa mungkin penangkapan saya yang kurang jelas atau mungkin ada miskonsepsi di sini? Yang jelas kalau dulu dari senior juga, dari senior juga saya mendapatkan materi pedagogik itu juga seperti itu, bahwasanya ketika anak itu melakukan kesalahan di dalam kelas, itu tidak seharusnya kita sebagai guru langsung menjudge mereka atau memarahi, istilahnya memarahi mereka itu di depan kelas, karena itu bisa menurunkan mental mereka dan juga mungkin membuat mereka itu jadi istilahnya tertutup. Mungkin seperti itu pertanyaan saya, mohon penjelasannya. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Pak Topan atas pertanyaan sekaligus pendapat ya. Silakan untuk Pak Winarno untuk menanggapi dari pertanyaan Pak Topan. Pak Win, Terima kasih. bisa mendengar suara saya Pak Win? Bisa, Bu Meta? Baik, Sangat silakan jelas. Terima kasih Silakan. untuk tanggapan yang pertama dari Pak Didik. Jadi harapan kita adalah membentuk pemimpin masa depan yang handal. Benar Pak Didik, yang jenengan atur nih tadi, etika itu sudah mulai hilang. Ketika saya rasakan itu gini Pak, ketika anak-anak sudah 2 tahun belajar secara daring di rumah, itu karakter mereka berubah total. Jadi saya rasa apa ya, pembelajaran secara daring itu memang kita bisa memberikan pengetahuan tetap melalui pembelajaran daring, tapi karakter atau mental mereka itu sedikit bergeser. Jadi kalau dulu anak-anak itu ketika melihat gurunya itu pulang, kemudian mereka berjalan langsung menyapa selamat pagi Pak, selamat siang gitu. Sekarang sudah itu bergeser, dan nanti coba akan saya masukkan ke dalam pembelajaran juga untuk pembiasaan baiknya. Terima kasih untuk masukannya. Dan untuk tadi hukuman itu benar Pak Didi, untuk anak kecil atau anak SD sebisa mungkin kata hukuman itu dihilangkan, karena itu sebenarnya menjadi momok untuk mereka. Jadi kata hukuman itu kalau tadi di 5 posisi kontrol kita sebagai guru, sebagai restitusi itu adalah penghukum itu di posisi yang paling rendah atau di awal, dan itu dulu juga sering saya lakukan. Sama saya sering menghukum anak-anak ketika melakukan tindakan yang keliru, dan ternyata itu dampaknya sebenarnya nggak bagus juga. Tapi nanti kalau kita pelajari lebih lanjut, di situ tadi ada 5 posisi kontrol. Saya rasa nanti ketika kita sudah mulai beranjak dari penghukum ini menuju mungkin di posisi kontrol yang ketiga sebagai teman atau pemantau, maka anak-anak juga akan merasakan hukuman itu tidak tidak
tidak menakutkan lagi, tapi mereka juga akan bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Kemudian ketika kita berada di posisi kontrol paling atas sebagai manajer, ini sekaligus menjawab dari Pak Topan tadi pertanyaannya, betul Pak Topan, ketika kita ada anak yang membuat kesalahan, maka sebisa mungkin kita jangan langsung menjudge atau memberikan hukuman, karena kadang kesalahan itu ada, kalau boleh saya katakan, ada latar belakangnya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia tadi yang dipenuhi. Mungkin di rumah mereka tertekan oleh orang tua, atau mungkin ada sesuatu hal masalah, akhirnya mereka melampiaskannya di rumah. Dan tadi untuk hal yang kita memarahi di depan kelas itu sebenarnya kita tidak memarahi Pak Topan, itu hanya kita ketika anak berbuat suatu kesalahan, kita buat dengan segitiga restitusi itu, kita usahakan mereka tetap bertanggung jawab. Kemudian untuk kalau sanksi, kalau tadi dikatakan Pak Didi aja sampai dikatakan hukuman, karena nanti ngenai mental yang jenengan atur tadi juga, itu untuk penggantinya mereka sendiri yang menentukan. Jadi kita tidak menjudge mereka, karena yaitu tadi kita tidak tahu apa yang terjadi di rumah, apa yang terjadi di keluarga mereka sehingga mereka berbuat seperti itu. Tapi kita bisa menanamkan ketika seseorang itu berbuat suatu kesalahan, maka dia harus mengevaluasi dirinya dan juga dia menentukan sendiri apa itu, aku nanti apa yang akan kukerjakan untuk sanksi. Jadi kita bukan menjudge Pak Topan seperti itu. Kalau di guru penggerak sebisa mungkin kata hukuman itu dihilangkan, tetapi tetap yang namanya kesalahan harus ada bertanggung jawab. Jadi kita ajarkan mereka untuk merdeka belajar, tetapi di sisi lain mereka juga harus bertanggung jawab, karena nantinya ketika mereka jadi pemimpin, ya paling enggak mereka harus andap asor tadi. Mereka ngerti ketika berbuat A ada efek samping atau ada nantinya apa, ini ada yang mengikuti gitu di kemudian hari. Jadi saya rasa seperti itu Pak Topan. Jadi bukan kita memarahi tadi, bukan memarahi, tapi itu kita apa yang akan kamu kerjakan untuk sebagai bentuk tanggung jawab gitu. Jadi sebisa mungkin tidak memarahinya di depan kelas. Mungkin itu Pak Topan. Ya, terima kasih Pak Win. Baik, terima kasih Pak Win. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Didi, angkat tangan lagi. Halo Pak Didi. Ya, makasih Bu Mita. Iya. Makasih. Ini ada sedikit Pak Win ini. Jadi Pak Win lupa. Jadi kan dimaksud dari Pak Topan tadi kan memarahi anak itu di hadapan kelas, di hadapan temannya. Itu ini memangnya saya sepakat, hingga kalau memangnya memarahi, kita panggil, kita berikan pemahaman pada anak, tapi di luar di depan anak-anak atau teman-temannya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disampaikan oleh Pak Win pemaparannya, yaitu tentang merdeka belajar atau merdeka apa itu. Namun ini Pak Win jangan sampai kebablasan, dalam artian ada kontrolnya, ada apa, karena kalau kebablasan mereka akhirnya belajarnya itu malah ngawur dan sebagainya tanpa kontrol. Jadi ini juga mohon adanya kontrol untuk merdeka belajar yang terkontrol gitu ya. Terima kasih, itu aja. Baik, terima kasih Pak Didi. Mungkin dari Pak Winarno ingin menambahkan lagi. Atau dari teman-teman yang terima lainnya. kasih Pak Didi. Untuk masukan Pak Didi, benar Pak. Seperti ini Pak, jadi yang namanya merdeka belajar itu, anak-anak di ruang berekspresi, mengeksplor dirinya, tetapi seperti ini Pak, ada kata-kata dari Pak Bapak pendidikan kita diajar seperti ini. Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin,
yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dengan peraturan demikian, itulah harus ada di dalam sana yang ngaten Pak Didik. Jadi ketika disiplin itu merdeka belajar itu diterapkan, ada apa itu tadi? Kontrol. Kesepakatan kelas kontrol. Jadi ketika anak-anak itu sudah tidak bisa mendisiplin diri mereka dengan kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang mereka buat, akhirnya ya ada guru yang tetap membimbing, mengarahkan, mekaten. Jadi tidak dilos sebebas-bebasnya. Iya. Perasaan betul Pak. Seperti saya jangan-jangan. Monggo. Baik, terima kasih Pak Winarno. Mungkin dari teman-teman yang lain selain Pak Didik dan Pak Topan, ada yang ingin menambahkan atau bertanya? Atau sudah pas? Sudah sangat jelas sekali pemaparan dari Pak Win. Halo, teman-teman. Sudah pas? Sudah Pas. cukup. Baiklah, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita, peserta didik, dan orang tua atau orang tua wali. Nah, sebelum saya tutup, mungkin dari Pak Winarno ada tambahan atau kesimpulan yang dapat kita tarik pada webinar pada malam hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Jadi betul sekali yang disampaikan Pak Kepala Sekolah dan juga Pak Topan tadi, dan sesuai juga dengan pendapat Ki Hajar Dewantara sebenarnya, bahwasanya merdeka belajar itu bukan merdeka yang seluas-luasnya tanpa aturan, tetapi justru dalam merdeka belajar anak-anak kita ajarkan untuk bertanggung jawab, untuk menghargai orang lain, menghargai diri sendiri tadi, tanpa ada keterpaksaan di dalamnya, sehingga mereka akan tumbuh menjadi orang-orang yang bisa menempatkan dirinya dan juga menempatkan orang lain di posisi yang sama, tanpa ada keterpaksaan karena takut akan hukuman tadi. Mungkin seperti itu dari saya. Jika ada kurang lebih, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya, dan semoga bisa menjadi sedikit berbagi dari apa yang sudah saya dapatkan di modul 1 ini. Begitu Bu Meta, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih pada Bapak Ibu yang telah mengikuti acara webinar ini dari awal sampai akhir, dan terima kasih juga untuk Pak Win yang sudah membagikan ilmunya yang sangat bermanfaat sekali bagi kami sebagai pendidik. Untuk itu teman-teman, karena acara sudah selesai, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata dan salah bicara. Kita akhiri bersama acara webinar pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya, kita foto dulu ya nggih, Bu. Oh, baik. Foto bersama, kameranya tolong dihidupkan. Aku siap. Mas Tommy, kameramu. 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3. Mohon nanti hadirnya diisi nggih, yang tadi saya kira. Baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat beristirahat. Selamat malam. Mbak Meta, Selamat malam Pak Din. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam.